Halo teman-teman, ini adalah Nvidia GeForce GTX 960 2GB GDDR5. Diluncurkan kurang lebih 9 tahun yang lalu, tepatnya Januari 2015, GTX 960 ditargetkan mengisi segmen performance atau kelas menengah pada saat itu. Mengapa saya tertarik mencoba graphic card ini? Tak lain adalah karena harganya yang cukup menarik saat ini, yaitu di kisaran 700 ribuan saja. Menggunakan arsitektur Maxwell 2.0, chip GPU GM206 300A1 28 nanometer, GTX 960 merupakan penerus dari GTX 760 dengan peningkatan efisiensi daya dan performa. GM206 300A1 ini berjalan pada base clock 1127 MHz dan bisa ngeboost ke 1178 MHz. Kemudian untuk memori clocknya berjalan di 1753 MHz, 7 GB per second efektif. Versi di tangan saya ini adalah dari brand Asus Reference Edition yang menggunakan memori 2GB GDDR5 128-bit dengan bandwidth 112,2 GB per second. Untuk board desainnya merupakan tipe blower dual slot dengan TDP maksimum di 120 watt. Graphic card ini membutuhkan 1x6 pin power connector dengan minimum power supply yang disarankan yaitu di 300 watt. Untuk display outputnya sendiri cukup lengkap, yaitu 1 buah DVI, 1 buah HDMI 2.0, dan 3 buah DisplayPort 1.2. GM206 pada GTX 960 ini dipersenjatai 1024 CUDA core, 64 tekstur mapping unit, dan 32 ROP atau Raster Operation Pipeline. Meskipun merupakan graphic card jadul yang sudah berusia lebih dari 9 tahun, GTX 960 ini mendukung DirectX 12 secara penuh. Jadi secara fitur, graphic card ini harusnya mampu menjalankan game-game modern saat ini dengan catatan setting grafis wajib menyesuaikan. Berita baiknya lagi, Nvidia masih memberikan support update driver untuk graphic card Maxwell ini. Oleh karena itu, GTX 960 sampai saat ini masih menjadi opsi yang menarik di segmen graphic card bekas kere-hore. Oke, tanpa berlama-lama mari kita coba saja GTX 960 ini untuk menjalankan beberapa game dan benchmark. GTX 960 ini akan saya coba di PC rakitan saya yang sebelumnya dengan spek sebagai berikut. Baik, kita mulai dengan benchmark sintetis. Pada Unigine Valley Benchmark 1080p preset Extreme HD didapatkan hasil 34,9 fps dengan skor 1462. Lanjut ke uji gaming. Game pertama yaitu Genshin Impact. Dengan setting grafis custom 1080p, game ini stabil dengan FPS yang cukup konstan di angka 60 fps. Sepertinya di-lock oleh vertical sync. Walaupun demikian, GPU load tetap tinggi di kisaran 99%. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu MotoGP 24. Dengan setting grafis low 1080p, resolution scale 100%. Frame rate yang dihasilkan untuk game ini sangat variatif. Di beberapa scene, FPS yang dihasilkan dapat mencapai 80-an. Namun ketika mulai rame, FPS bisa jatuh ke 20-an FPS. Ini kemungkinan besar karena keterbatasan VRAM yang hanya 2GB saja. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Kena Bridge of Spirit dengan setting grafis low 1080p DirectX 12. FPS yang didapatkan pada game ini tidak terlalu tinggi, hanya di kisaran 20 hingga 30 FPS saja. Kurang smooth dan tidak begitu lancar. Game selanjutnya yaitu Stray dengan setting grafis medium 1080p. FPS yang dihasilkan pada game ini yaitu kisaran 40 hingga 50 fps. Bisa dikatakan playable dan cukup nyaman untuk dimainkan. Selanjutnya yaitu Sniper Ghost Warrior Contract 2 dengan setting grafis medium 1080p. FPS yang dihasilkan pada game ini yaitu kisaran 40-an. Namun pada saat membidik, FPS turun ke kisaran 30-an. Game ini cukup nyaman untuk dimainkan dan masih tergolong lancar. Game selanjutnya yaitu SnowRunner dengan setting grafis high 1080p. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 40-an FPS, tergolong playable dan nyaman dimainkan. Selanjutnya yaitu Days Gone dengan setting grafis quality preset high 1080p. FPS yang dihasilkan pada game ini di kisaran 40-an fps. Menariknya, di sini terlihat prosesor mengalami load 100% terus-menerus. Ini kemungkinan saat saya menjalankan game ini ada proses di latar belakang yang cukup memakan resources. Namun demikian, game ini masih terasa nyaman untuk dimainkan.
Game selanjutnya yaitu Need for Speed Heat dengan setting grafis medium 1080p. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 40-an, masih terhitung lancar dan playable. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu Forza Horizon 5 dengan setting grafis medium 1080p. Pada mode benchmark, FPS yang didapatkan pada game ini adalah 40 FPS. Kemudian pada mode gameplay, FPS yang dihasilkan adalah kisaran 40 FPS juga, dengan sesekali turun ke 30-an FPS. Terhitung masih sangat playable dan nyaman untuk dimainkan. Game terakhir yaitu Horizon Zero Dawn dengan setting grafis Paper Performance 1080p. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 30 hingga 40 FPS, playable dan nyaman dimainkan. Oke teman-teman, setelah melakukan benchmark sintetis dan juga uji gaming, berikut adalah pendapat saya mengenai GTX 960 2GB GDDR5 ini. Sebagai grafik card yang jadul, yang sudah berusia sekitar 9 tahun lebih, GTX 960 2GB GDDR5 ini menurut saya masih mampu untuk memainkan game di resolusi 1080p, low hingga medium, terutama untuk game-game online seperti Genshin Impact atau Valorant, dan juga game AAA yang cukup berumur seperti Horizon Zero Dawn, Days Gone, ataupun Forza Horizon 5. Namun untuk game terbaru, sepertinya mau tidak mau harus melirik grafik card dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan mempunyai VRAM yang lebih besar. VRAM 2GB untuk tahun 2024 sepertinya sudah bukan pilihan lagi untuk menikmati game-game terbaru. Di kisaran harga 700 ribuan, ada opsi lain yang lebih menarik, misalnya GTX 1050 Second yang lebih irit daya atau RX 570 Second yang mempunyai VRAM yang lebih besar dan performa lebih baik, namun beresiko X-mining dan lebih boros daya. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah GTX 960 2GB ini cukup bisa menjadi pilihan yang menarik untuk rakit PC kere hore. Akan tetapi jika ingin lebih irit daya, saya sarankan untuk melirik GTX 1050, namun dengan performa yang sedikit di bawahnya. Ada juga RX 570 Second yang memiliki performa yang lebih bagus. Namun saya tidak menyarankan VGA ini karena beresiko X-mining dan lebih boros daya juga. Oke teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like videonya, share, dan juga tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.